Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Nabila dengan NIM 22231143. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD selaku dosen pengampu administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan. Nah, pengertian dari masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta menorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Nah, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat ini juga merupakan seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan, diusahakan, serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan secara kognitif untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah ataupun pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Tujuan dilakukannya dari hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Orang tua merupakan bagian dari masyarakat. Nah, ketika orang tua tidak paham, tidak mengerti tentang tujuan pendidikan, maka orang tua akan mengerti setiap program yang akan diberikan kepada anaknya dan dilaksanakan oleh sekolah yang notabene untuk membangun kredibilitas, kemampuan, skill-skill. Tetapi ketika orang tua paham, mereka justru akan sangat terbuka dan ikut serta untuk membangun dan membantu proses pendidikan ketika si anak berada di rumah ataupun tidak berada di sekolah. Bahkan dukungan moral dan material orang tua rela membayar mahal untuk pemahaman itu bahwa kepentingan tujuan ke pendidikan. Tujuan selanjutnya adalah kegiatan manajemen dari hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah pengembangan potensi peserta didik. Misalnya ketika anak-anak cabut dari sekolah, maka masyarakat pada umumnya tidak diikutsertakan, tidak memahami tentang tujuan pendidikan. Maka masyarakat tidak akan ada yang akan mengingatkannya dan hanya akan membiarkannya. Tetapi ketika masyarakat akan dilibatkan, maka akan terjadi kerjasama dengan mereka, yaitu dengan meminta pemahaman yang sama, dukungan, maka masyarakat tanpa diminta pada akhirnya juga akan mengingatkan anak-anak tersebut. Sehingga tujuan dari administrasi dari hubungan sekolah dan masyarakat ini akan melakukan pengembangan terhadap potensi peserta didik. Kemudian, mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Tujuan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral lembaga sekolah pada masyarakat untuk mendidikkan dari menghasilkan anak-anak yang berpotensi secara akademik, karakter, etika. Ketika lahir di sekolah, maka muncullah orang-orang yang hebat. Nah, adapun fungsi-fungsi sekolah dan masyarakat dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini yang pertama, sebagai agent of change, yaitu sekolah menjadi lembaga pembaharu, yaitu melakukan sesuatu menjadi yang akan mengintroduksi perubahan pengetahuan yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum paham akan menjadi paham, yang cara berpikirnya yang dulunya itu masih di level rendah, sekarang akan menjadi lebih baik, dan kemampuan gaya berpikirnya yang menjadi lebih tinggi. Yang kedua yaitu selecting agency, yaitu sekolah sebagai lembaga yang akan menyeleksi anak dalam rangka memilih, membeda-bedakan,
dan anggota masyarakat akan menurut kemampuan dan potensinya dalam hal memberikan pembinaan siswa dengan kemampuan itu agar setiap anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin dengan situasi dan levelnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu class leveling agency. Sekolah sebagai lembaga peningkat mutu kelas yang akan membangun ataupun meningkatkan taraf sosial warga negara. Nah, taraf sosial masyarakat yang akan mengurangi sekaligus kalau bisa menghilangkan perbedaan seperti perbedaan kelas dalam masyarakat seperti antara si kaya dan si miskin, tinggi ataupun rendah, ekonomi yang mampu, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan lainnya. Nah, orang-orang ini merupakan orang-orang yang berpotensial akan ikut serta bersama-sama untuk meloloskan atau melakukan progres pendidikan secara benar dan baik sesuai dengan undang-undang. Dan yang terakhir itu assimilating agency. Nah, sekolah sebagai lembaga asimilasi yang akan berusaha untuk mengurangi sekaligus akan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang tadi yang terjadi di masyarakat, mulai dari tradisi adat beradat, bahasa, kebudayaan, dan lain sebagainya, yang tujuannya akan diharapkan menjadi satu titik bagi masyarakat akan menyesuaikan diri, sehingga mereka lebih mampu beradaptasi secara lebih luar biasa dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah pada prinsipnya itu suku lembaga itu satu proses yang berasal dari dan untuk masyarakat, dan itu merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. Sekolah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Nah, input itu terdiri dari tujuan, nilai, norma yang dianut, yang dijalankan oleh sekolah, lalu ada guru, sekolah, siswa ataupun peserta didik, fasilitas, dan biaya, dan itu tergolong input sekolah. Kemudian yang kedua yaitu proses. Proses semua itu akan digodok dalam proses selama periode tertentu, misal satu semester ataupun 1 tahun. Kemudian ada output. Output adalah lulusan ataupun bisa berupa juga power untuk membangun masyarakat dan akan menjadikan manusia-manusia yang sesungguhnya. Kemudian kita masuk ke fungsi masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat berfungsi sebagai sumber atau supplier. Bagaimana harapan masyarakat kepada sekolah dan yang akan menyediakan peserta didik, guru, ataupun sarana dan prasarana dan penyelenggaraan sekolah. Yang kedua, masyarakat berfungsi sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen itu adalah hasil pendidikan sekolah yang akan menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu peserta dalam proses pendidikan di sekolah, peserta didik yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah, artinya akan menjadi masyarakat yang berfungsi. Kemudian kita akan masuk kepada unsur-unsur kegiatan dari pengelolaan dari hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu sekolah itu sendiri akan berfungsi sebagai pusat pendidikan formal. Yang kedua yaitu orang tua siswa. Yang ketiga yaitu siswa dan guru. Adapun manfaat dari hubungan sekolah dan masyarakat ini, yang pertama penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Yang kedua tersedianya tempat-tempat
penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Yang ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, pemenuhan sumber dana dari daya. Kemudian masuk yang terakhir itu teknik-teknik dari hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada laporan kepada orang tua siswa. Yang kedua yaitu membuat buletin sekolah. Yang ketiga membuat surat kabar sekolah. Yang keempat mengadakan pameran sekolah atau event-event. Yang terakhir bisa menjadi school invitation. Demikian penjelasan yang saya dapat berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.